Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas salah satu cara kita menyambut bulan suci Ramadan. Kita membahas fikih kesehatan kontemporer wanita. Sebelum membahas hal ini, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. مولاي قد نمت عيون. Yang pertama, apabila kita membahas masalah fikih, ya, ini kita harus berlapang-lapang, karena memang ada beberapa perbedaan pendapat ulama, ada beberapa mazhab, sehingga masalah fikih ini kita berlapang-lapang, tidak boleh memaksakan, dan harus saling menerima selama pendapatnya itu ikhtilaf mu'tabar, ikhtilaf yang diakui. Karena ada juga ikhtilaf yang ghairu mu'tabar, yang tidak teranggap. Misalnya ikhtilaf kita dengan Rafidhah. Syiah Rafidhah mengatakan Abu Bakar, Umar, Sonmail Quraisy, dua berhala Quraisy, dan mengatakan kafir, ya. Tentu ini tidak, ya, ghairu mu'tabar. Kemudian yang selanjutnya ada kata-kata kesehatan. Insyaallah kita akan membahas terkait kesehatan, apa-apa saja yang terkait dengan kesehatan wanita, dan kita fokuskan kepada fikihnya saja. Kemudian ada kata-kata kontemporer. Kontemporer maksudnya adalah pembahasan yang tidak pernah atau belum dibahas oleh ulama-ulama sebelum kita. Jadi permasalahan-permasalahan yang baru, atau bisa juga permasalahan yang sering ditanya, berulang-ulang, saat ini ditanya terus. Ya, alhamdulillah, ya, insyaallah nanti pembahasan kita, ya, kurang lebihnya banyak saya bahas dari buku kami, ya. Buku fikih kontemporer kesehatan wanita, saya ambil dari situ beberapa. Ya, bagi yang sudah punya silahkan dibuka bab Ramadan, ya. Kemudian kita juga nanti akan membahas beberapa hal lainnya yang cukup penting. Dan biasanya kalau mengenai fikih saya tidak berpanjang lebar menjelaskan, ya, karena fikih ini kadang-kadang jelimet, ya, rumit, ya, kadang-kadang keluar asap di atas kelihatan, ya, udah mulai pusing, ya. Jadi pembahasannya pelan-pelan, kita lebih banyak nanti ke arah tanya jawab, ya. Lebih banyak ke arah tanya jawab insyaallah. Iya, kita mulai, ya, mengenai fikih Ramadan, ya. Menyambut Ramadan, alhamdulillah tinggal sebulan lagi kita akan menyambut Ramadan, dan merupakan tamu yang agung, ya. Idza ja'akum Ramadan, datang bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah, tamu yang agung. Tentunya apabila ada tamu datang ke rumah kita, kita sambut dengan baik. Kita pun melakukan persiapan, rumah jadi bersih, ya, tembok-tembok dicat kembali, jangan ada kotoran, bersih. Kita sambut dengan baik, ya. Kalau bisa digelar karpet merah, kita sambut. Kita pun melakukan persiapan. Itu yang namanya menyambut, ya. Bulan Ramadan mau datang, tentunya kita harus persiapan, ya. Tidak diam-diam. Dan persiapan paling baik untuk menyambut Ramadan adalah persiapan menyambut dengan ilmu. Ini persiapan paling baik, karena agama kita dibangun di atas ilmu, ya. Dibangun di atas ilmu, ya. Kalau kita ingin masuk di fakultas yang ternama, fakultas favorit, atau masuk di perusahaan yang bonafit, bisa kerja di sana, semuanya harus belajar, ya.
harus belajar. Nah, apalagi masuk surga tentu harus belajar. Masuk surga juga harus belajar. Ya, cara masuk di fakultas favorit ini tekniknya, begini caranya, sama juga masuk surga juga begini caranya, begini caranya. Kemudian masuk di fakultas favorit tanpa tes dan tanpa ujian, langsung masuk. Sama, surga juga sama. Masuk surga juga bisa masuk surga bi ghairi hisabin wala azabin. Bisa juga masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, dan semoga kita semua bisa dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab tanpa azab. Kita sambut Ramadan dengan ilmu, kebaikan yang banyak. Karena ada yang akan menyeru ya, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai engkau yang mencari kebenaran, kebaikan, kemari sambut. Wahai engkau yang mencari keburukan, aksir, tahan dulu, stop. Ya, kita mulai ya. Kita mulai, dan karena ini membahas fikih, biasanya kita pelan-pelan. Ya, namanya fikih itu butuh keseriusan ya. Ya, butuh keseriusan dan pemahaman. Namanya juga fikih ya. Berbeda dengan kajian akidah, ya, kajian yang lain-lain mungkin serius juga sih, tapi fikih butuh lebih keseriusan, dan lebih baik lagi kita sambil mencatat ya. Qayyidil ilma bil kitabah. Tulislah ikatlah ilmu dengan mencatatnya. Ya, alhamdulillah. Kita mulai dengan pertanyaan yang paling banyak muncul. Make it a habit, 7 minutes of Tai Chi every morning all the way for 1 month. This Monday we will Ramadan terkait dengan ibu hamil dan menyusui. Kemudian bagaimana dengan kodoknya? Ya. Sebentar lagi Ramadan ya. Ini yang masih punya utang dikodok ya. Sekarang masih ada sebulan yang punya hutang dikodok, didahulukan dari yang lain ya. Ya, karena kalau masuk Ramadan masih ada sisa hutang kodok, ini berdosa. Jadi sekarang dikejar. Ya. Mengenai ibu hamil dan menyusui ya. Kita langsung poinnya, apakah ibu hamil dan menyusui ini dia boleh tidak berpuasa apa tidak? Ya. Kemudian boleh apa tidak hanya membayar fidyah. Dan memang dari sekian pendapat ulama di sini ada 3 poin utamanya. Yang pertama, wanita tersebut ya sedang melahirkan dan menyusui, dia mengkodok setelah melahirkan dan menyusui. Yang kedua, hanya membayar fidyah saja. Hanya membayar fidyah. Ini yang kedua. Yang ketiga, mengkodok sekaligus membayar fidyah. Ada 3 pendapat masyhur di kalangan para ulama. Ini sering muncul pertanyaannya, bagaimana ini? Apakah kita kodok atau puasa, atau kita bayar fidyah? Karena memang di keadaan di lapangan berbeda-beda. Ada ibu ya, perempuan yang bisa mampu berpuasa. Ada yang tidak kuat sama sekali. Tidak kuat. Ketika hamil tidak kuat. Ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Nanti kita jelaskan juga beberapa tipsnya agar dimudahkan secara kesehatan ya. Ada yang tidak kuat ya, lagi hamil tidak kuat ya. Ketika hamil kena morning sickness, mual muntah ketika hamil, atau yang lebih parah sampai menjadi penyakit yang kita sebut dengan hiperemesis gravidarum. Morning sickness, tidak kuat. Ya, mual muntah ya, apalagi sudah di 3 bulan pertama. 3 bulan pertama atau kita kenal dengan trimester pertama ya. Ini biasanya terjadi morning sickness, mual muntah, karena terjadi penyesuaian tubuh terhadap benda asing yang masuk. Benda asing kemudian jadi bayi. Awal-awal itu dianggap benda asing oleh tubuh.
Kemudian dipengaruhi kuat juga oleh keadaan psikologis. Keadaan psikologis, jadi morning sickness erat kaitannya dengan psikologis. Psikologis seorang perempuan ya. Jadi kalau dia saat itu psikologisnya tidak kuat, bisa jadi morning sickness. Karena sebenarnya morning sickness ini ya paling terapinya itu dibuat cuek. Dibuat cuek, tidak usah diperhatikan dan disibukkan dengan berbagai macam yang lain. Kalau semakin diikuti, semakin dipikirkan morning sickness, semakin muntah. Karena erat kaitannya dengan psikologis. Contohnya misalnya Pak Sutri sedang hamil pertama, tinggal di daerah perantauan, tidak ada keluarga, tidak ada ibu mertua tidak ada juga, tinggal di perantauan ya. Kemudian bapaknya pun sibuk, hamil pertama, bapaknya pun sibuk ya, pergi gelap pulang gelap, masa depan gelap terus ya. Istrinya tidak kuat, akhirnya morning sickness ya. Tetapi kalau dia bawa dengan dicuekkan, kemudian dibawa dengan kegiatan positif, artinya dialihkan perhatiannya, baik dengan perhatian suami ataupun ada teman ngobrol, insya Allah enggak. Nah ini berbeda ya, berbeda setiap perempuan berbeda, sehingga ada yang benar-benar tidak kuat menjalani puasa, tidak kuat. Apalagi terlalu banyak muntah, ini fikihnya batal puasanya. Terlalu banyak muntah, fikihnya batal, puasanya batal ya. Karena kalau terlalu banyak, mau tidak mau ada sisa makanan yang tertelan kembali. Kalau terlalu banyak muntah batal ya. Dan juga tidak mampu ya, harus minum, harus apa untuk bayinya. Jadi keadaan di lapangan seperti itu, sehingga muncul pertanyaan ya. Kita ringkas aja ya. Pendapat yang kami pilih seperti ini ya. Jadi ada pendapat seperti itu, silakan dipilih dan kita berlapang-lapang dalam hal ini. Tetapi pendapat yang kita pilih, yang sebagaimana saya tulis di buku ya, di bagian kesimpulannya tersebut. Jadi seorang ibu ya, pertama dia mengusahakan, ini yang pertama, dia mengusahakan mengkodok dulu. Dia usahakan kodok. Dia mengusahakan kodok. Watch what happens to brown fat when you drink this, rosemary. Most people only use it on chicken. Tetap dia usahakan kodok. Kalau tidak mampu, ya setelah melahirkan atau menyusui. Kalau tidak mampu, baru dia hanya membayar fidyah saja. Jadi yang teranggap dua pendapat, kodok sama fidyah. Kodok sama fidyah. Hanya dua ini ya. Jadi diusahakan kodok dulu. Kalau tidak mampu bayar, baru hanya membayar fidyah saja. Hanya ini saja. Jadi ini kesimpulannya. Ya, kesimpulannya. Kita bacakan sedikit dalilnya. Bolehnya mengkodok ya. Bolehnya mengkodok. Kenapa? Karena ibu hamil dan menyusui termasuk yang mendapatkan rusuh. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha wada'a anil musafiri nisfas solati was-sawma wa anil hubla wal murdi'. Sungguhnya Allah memberikan keringanan kepada musafir setengah solat, artinya yang 4 jadi 2. Kemudian boleh tidak puasa was-sawma. Kemudian wal hubla wal murdi'. Bagi orang yang hamil dan menyusui boleh kodok ya. Bahkan yang hamil dan menyusui ini termasuk yang ya morning sickness tadi, apalagi hiperemesis gravidarum, termasuk yang sakit. Termasuk yang sakit, sehingga termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sedang sakit atau melakukan safar, maka dikodok pada hari yang lain. Ini dalil mengkodok. Dalil mengkodok.
Sedangkan membayar fidyah, ya, membayar fidyah dalilnya adalah wa 'alal ladzina yutiqunahu fafidyatu ta'amu miskin. Bagi yang tidak mampu, maka dia cukup membayar fidyah saja, memberi makan orang miskin. Dan ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, ya, Ibnu Umar. Termasuk di sini adalah ibu hamil dan menyusui. Ibnu Abbas mengatakan fala yaqdiruna, menafsirkan ayat ini. Ibnu Abbas ahli tafsir. Fala yaqdiruna 'ala siyami li ajzihim an ka syaikh wa saikhah wal hamil wal murdi'. Yang tidak mampu berpuasa karena lemahnya mereka, seperti syekh, ya, kakek nenek yang sudah jumbo sekali, wal hamil wal murdi', dan wanita yang hamil dan yang menyusui. Ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Sekarang bedanya apa? Sana sakit, yang ini juga dibilang lemah. Maksudnya lemah bagaimana? Lemahnya itu karena memang seorang perempuan, ya, tidak bisa, dia ada keadaan tertentu tidak bisa qada. Contoh, ya, dia termasuk yang wa'alal ladzi yutiqunahu, wa'alal ladzina yutiqunahu, ya, yang tidak mampu. Contoh misalnya, ya, yang termasuk di sini hamil wal murdi, maksud perkataan Ibnu Abbas adalah perempuan yang ketika hamil mungkin morning sickness, bisa jadi. Ramadan pertama pas hamil. Pas Ramadan tahun ini pas hamil trimester 3. Trimester pertama atau 3 bulan pertama, ya. Biasanya setelah itu trimester kedua, trimester ketiga itu tubuh sudah melakukan penyesuaian terhadap benda asing tersebut. Sehingga umumnya morning sickness hanya trimester pertama. Di bulan ini masuk Ramadan, kehamilan trimester pertama, mual muntah selama sebulan, otomatis tidak puasa sebulan karena mual muntah sebulan. Kalau lanjutin puasa, oke, puasa tidak batal. Tetapi kan janinnya butuh minum air, batalin. Berapa utang puasanya? Sebulan. Setelah melahirkan, ya, Ramadan berikutnya, ya, berarti sudah melahirkan dalam usia, sudah menyusui dalam usia sekitar 4 atau 3 bulan. 3 atau 4 bulan sudah menyusui. Ternyata termasuk juga ada perempuan yang tidak kuat menyusui. Ada perempuan yang juga tidak kuat menyusui. Tidak kuat menyusui. Ketika menyusui lemah, apalagi anaknya, bayinya laki-laki. Laki-laki lebih banyak, apalagi kembar, waduh, ya, tidak kuat, ya. Ada perempuan yang kuat, ada yang tidak kuat. Jadi pas menyusui tidak kuat juga. Dia bisa hamil, dia bisa menyusui tapi lemah. Ya. Ada yang tidak kuat sama sekali, lemah seharian. Jadi ketika menyusui 2 hal yang dilihat. Yang pertama ibunya, yang kedua bayinya. Ibunya ini bisa jadi pertama dia lemah sama sekali. Ketika menyusui langsung lemes, ya, habis pokoknya. Seperti orang kurang cairan. Atau yang kedua dia menyusui mampu menjalani puasa, tetapi seharian lemah. Ini yang kedua. Yang pertama benar-benar belas. Ya, belas, dia tidak mampu puasa, lemes, benar-benar belas, bahkan sampai sakit, bahkan sampai demam ringan, ya, sekitar 38,5 derajat. Ini demam ringan, bisa orang dehidrasi itu demam ringan, tidak bisa belas sehingga sakit, ya, demam, sakit, kurang cairan. Ini tidak boleh, katanya Syekh Utsaimin. Rincian seperti ini tidak boleh, haram puasa malah. Yang kedua, dia menyusui tetapi seharian lemah. Lemes seharian, waduh, mau nyapu tidak bisa, mau cuci piring, mau ngurus ini, ngurus bisnis online tidak bisa, salah gitu, ya, salah kirim bahaya, mau begini dan sebagainya, seharian lemes. Ini penjelasan Syekh Utsaimin, ya, rincian yang ini hukumnya makruh.
Bahkan beliau menganjurkan tidak usah puasa, makruh. Karena dia seharian lemes, ngapa-ngapain tidak konsen. Ini makruh katanya Syekh Utsaimin yang seperti ini. Nah, dua kondisi ini berarti selama Ramadan kan menyusui terus ya. Selama Ramadan menyusui terus. Nah, berarti dia sebulan ini tidak puasa lagi. Udah berapa utang puasanya? 2 bulan 60 hari, Masya Allah. Dia udah bertekad ini, siap-siap. Bulan depan saya bayar dulu kan. Tahun depan saya bayar dulu. Tahun depannya Masya Allah bapaknya ngisi lagi. Ya. Kan ngisi lagi tahun depan. Hamil lagi ternyata ya, hamil lagi dan sama lagi bapaknya pergi gelap pulang gelap. Ya. Sama lagi akhirnya sama mual muntah, tidak kuat lagi. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Ibnu Abbas yang tidak mampu, sehingga fafidyatu ta'amu miskin, cukup bayar fidyah saja. Ya, dia cukup bayar fidyah, sudah tidak mampu. Dan kalau secara misalnya dia akan kodok 6 bulan, misalnya oke, dia mampu nih kodok 6 bulan, kodok 2 bulan, dia kodok 2 bulan. Jadi di tahun itu dia harus puasa berapa bulan? 3 bulan. Ramadan tahun itu sama sisanya 2 bulan, sehingga tahun itu harus kodok 3 bulan. Berbuka dan bangkitkan semangat. Marjan. Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Apapun yang kita lakukan, walau kadang lelah, semua akan terasa. Kodok 3 bulan. Sedangkan perempuan itu pertama sudah terpotong dengan haid, sudah terpotong. Kadang-kadang di zaman ini juga ya, di zaman ini kita menemukan kasus semisal poliminore dan sebagainya yang kasus mensnya memanjang ya, 10 hari, 15 hari. Kemudian seorang perempuan juga harus melayani suaminya. Harus melayani suaminya. Aisyah saja ya, Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah ini punya hutang puasa. Beliau tidak punya anak ya. Ini apalagi tidak punya anak. Ya, ngurus suami, ngurus anak. Apalagi anaknya 2 kecil-kecil. Ya, 2 kecil-kecil, kemudian anaknya sangat aktif. Ya, cat tembok rumah tidak ada yang selamat, kecoret semua. Tidak punya anak dan tidak disibukkan dengan yang lainnya. Aisyah saja, beliau ini punya hutang haid kan selama Ramadan ya. Mungkin zaman dulu standarnya katanya Imam Syafi'i 7 hari. Punya puasa 7 hari. Imam Syafi'i mengatakan ya, ulama ya sehari ya. La astati an aqdiyaha. Kemudian di riwayat yang lain syuglun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa katanya Aisyah? Saya sibuk melayani suami saya, berbakti pada suami saya. Fokus. Aisyah tidak punya anak. Baru mampu di bulan Sya'ban. Nah, ini punya anak banyak gitu ya. Sibuk. Harus bayar 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan ya. Oleh karena itu walalladzi yutiqunahu, yang tidak mampu, fidyatut ta'amu miskin. Fidyatut ta'amu miskin. Jadi pendapat ulama yang seperti ini ya. Pendapat ulama seperti ini, kalau seperti itu kasusnya, dia hanya kasih ta'amu miskin saja. Kasih makan orang miskin, hanya bayar fidyah saja untuk kasusnya yang seperti ini. Cukup bayar fidyah. Bayar fidyah itu kasih makan orang miskin ya, kasih makan sejumlah hari yang ditinggalkan. Kasih makan saja, kasih makan sesuai dengan apa yang kita makan, pertengahan. Ya, kalau orang Jogja bilang ya, kalau hari-hari biasa dia makan nasi kucing ya, baru nanti ini restoran sederhana. Ya, membuat hidup sederhana setelahnya. Ya, itu restoran sederhana sama nasi kucing, berarti tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya ini kasih makan. Kemudian cara yang paling praktis adalah misalnya dia ketinggalan 10 hari atau 30 hari, dia kumpulkan dalam satu waktu dan satu tempat. Jadi tinggal diundang
dalam satu waktu 30 orang kasih makan sudah. Mau praktis lagi, sekarang tinggal pesan pesan bungkus bagiin, sudah praktis. Insyaallah agama Islam mudah, innad dina yusrun wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min kharaj. Kami tidak menghendaki kesusahan. Agama Islam mudah tetapi tidak juga bermudah-mudahan. Termasuk bermudah-mudahan di sini adalah dikit-dikit ya sudahlah fidyah saja. Padahal dia belum berusaha. Ya, belum berusaha. Termasuk bermudah-mudahan di sini dikit-dikit fidyah saja bang, dah. Padahal belum berusaha, belum dicoba. Jadi melahirkan besok ketika nyusui coba. Dicoba dulu, jangan belum dicoba sudah langsung fidyah. Karena hukum asalnya ini adalah qada, hukum asalnya qada. Ya. Hukum asalnya adalah qada. Ini hukum asalnya. Dia keluar dari hukum asal apabila ada yang memalingkan, yaitu sakit tadi, ajz, lemah. Jadi berusaha ya. Berusaha untuk qada. Jangan bermudah-mudahan, ingat. Ya, ini tentang hamil dan menyusui yang paling banyak ditanyakan. Ya, paling banyak ditanyakan. Nah, kemudian bagaimana ya ketika hamil dan menyusui ya? Ketika hamil dan menyusui supaya Ramadan dijalani. Sebenarnya untuk morning sickness caranya adalah cara paling baik sebenarnya ini menguatkan mental ya. Setelah macam-macam jadi ada pas morning sickness begini tidak mempan, sebenarnya kembali ke mental ya. Kembali ke mental ya, dialihkan, diapakan, dan memang harus keluar rumah ya. Kadang-kadang ya berapa suami nitipkan ke rumah mertua ya, kalau memang itu cara terbaik tidak apa-apa. Karena ada yang morning sickness ya, cium bau suami aja udah muntah dia. Ada yang seperti ini, Masya Allah, ini musibah. Ya, jadi baru terdengar suara mobil atau motor di luar udah muntah-muntah di dalam, gitu ya. Ya, suami pulang gitu ya. Ada seperti ini. Ini memang ada ya, aneh ya, insyaallah. Enggak tahu kenapa ya. Ada perasaan yang tersembunyi mungkin. Harus nyuci malam, aman. Dijamin no apek dengan Soklin Biometric. Grab bike hemat tiap hari 7.000. Grab bike hemat murah nonstop tiap hari. Cek sekarang. Ya, ada. Nah, jadi itu ya untuk morning sickness itu sebenarnya ya pengalaman kita selama ini lebih ke arah menguatkan mental, dan salah satunya memang menciptakan lingkungan yang bagus ya. Biasanya dengan suaminya atau dengan keluarga sang perempuan. Ini yang paling bagus. Nah, kemudian ketika hamil ya, bagaimana cara supaya bisa menjalani puasa dengan mudah? Menjalani puasa dengan mudah. Sebenarnya puasa itu kuncinya adalah pada minum sebenarnya, pada cairan. Puasa itu kuncinya pada cairan, pada minum puasa. Oleh karena itu, apa nama pintu di surga? Apa namanya pintu di surga? Iya, Royan. Inna fil jannati lababun yuqalu lahu Royan. Oh, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya di surga ada pintu yang disebut dengan Royan. 8 pintu surga, 7 pintu neraka. Alhamdulillah lebih banyak surganya. Dan buat perempuan sangat mudah. Perempuan sangat mudah untuk masuk dari pintu mana saja, sangat mudah. Sangat mudah ya. Yang paling utama adalah ridho suami. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhala jannata min ayyi abwabin syi'at. Min ayyi abwabin sya'at. Siapapun perempuan yang dia meninggal kemudian suaminya ridho, masuk surga dari pintu mana saja yang dia suka. Atau hadis yang lain, idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha wa ata'at ba'laha, di riwayat yang lain ya qila laha udkhuli min ayyabin sya'at. Dikata barang siapa perempuan, jadi perempuan cukup 4. Perempuan enggak perlu pusing-pusing, cukup 4, salat 5 waktu,
puasa Ramadan, menjaga kehormatan dan taat pada suaminya, masuk surga dari pintu mana saja. Gampang ya, cuma 4 saja. Tapi memang satu yang berat, taat pada suami, paling berat ini. Ini yang berat Ustaz. Ya, apalagi suaminya enggak jelas ya, suaminya juga goyang-goyang juga, enggak stabil. Gimana mau taat ya, amit-amit katanya. 8 pintu surga Ar-Rayyannya. Jadi kalau perempuan cukup 4 ini silah. Laki-laki sulit. Kalau mau masuk pintu Rayyan banyak puasa laki-laki. Mau masuk pintu banyak zakat harus banyak zakat dan seterusnya. Jadi ada pintu namanya Ar-Rayyan. Rayyan ini secara bahasa asal katanya adalah roy. Roy itu artinya haus. Roy itu artinya haus. Kenapa disebut pintu Rayyan? Pintu orang-orang yang menahan haus. Kenapa? Karena hakikat puasa adalah sebenarnya menahan haus. Ini yang lebih berat. Oleh karena itu, tips puasa ya, bagi orang yang hamil adalah dia memaksimalkan minumnya. Yang hamil dan menyusui, apalagi yang menyusui, memaksimalkan minum, karena yang berat adalah hausnya. Maksimalkan minum. Kapan? Ketika saat-saat boleh berbuka puasa, setelah azan dan sampai sahur. Jadi intinya banyak minum air putih dan yang bermanfaat, susu, jus dan sebagainya. Caranya bagaimana? Caranya ya, banyak minum. Yang pertama, ketika puasa, Allahu Akbar, langsung minum. Zahabaz zoma wa batalatil uruq sabatal ajur, insyaallah, langsung minum air. Minum air. Buka puasa batalkan dulu. Ya, bismillah baru minum, baru ucapkan doa tadi. Setelah itu makan. Nah, ketika makan minum lagi 1 gelas. Minum 1 gelas. Kemudian perempuan biasanya berangkat taraweh ya, atau sebelum sholat taraweh minum 1 gelas lagi. 1 gelas gini aja, nggak usah banyak-banyak, nanti kembung ya. Segini aja udah, nggak usah banyak-banyak ya, segelas, minum segelas sebelum berangkat taraweh. Pas berangkat taraweh, kalau memang tidak kuat, bawa nih, berangkat taraweh bawa pas berangkat taraweh. Ya, setiap di sela-sela rakaat minum 1 teguk. Udah? Berarti ada berapa? Minum lagi 1 teguk. Artinya ini buat ibu yang menyusui dan hamil. Apalagi yang menyusui ya, minum. Boleh juga bawa jus ya, dan sebagainya boleh. Ya, boleh bawa jus dan sebagainya. Kemudian ya, sampai rumah makan lagi. Ya, harus makan 3 kali makannya ibu hamil. Ibu hamil 3 kali, sama juga Ramadan juga 3 kali. Makannya pulang-pulang ya, makan sekitar jam 9 atau jam 10. Makannya enggak usah banyak, yang penting sedikit tapi sering. Makan lagi. Aqua, dingin alaminya, ademin Ramadanmu. Ini kuncianku buat masak banyak variasi di setiap situasi. Asli pedasnya. Beli sekarang. Makan ya, terutama protein dan buah ya. Makan. Terus kemudian ya sudah makan ya, istirahat sebentar, baru sebelum tidur minum lagi 1 gelas. Nanti bangun sahur, begitu bangun pertama kali langsung minum lagi. Baru makan sahur ya. Makan sahur kan minum kan, buat mendorong, enggak keselak nanti ya, dorong minum. Kemudian setelah itu sambil nunggu waktu subuh, tetap ada gelas di sebelah. Sambil nunggu waktu subuh. Ya, sambil nunggu waktu azan. Ini kan makan kan? Makan biasanya kan ada sela kan? Ada sela sampai nunggu azan subuh. Nah, ini pegang gelas sebelahnya nih, lihat. Apalagi sekarang mudah, ada aplikasi, ada apa? 2 menit lagi azan subuh udah minum. Itu sudah berapa gelas ya? Hitungnya udah berapa gelas, Bu? Udah hampir 10 gelas dan sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari.
Nah, jadi begitu caranya buat ibu hamil dan menyusui di bulan Ramadan, mudah-mudahan bisa fit dan prima. Bisa merayakan puasa dan bisa berbuka puasa bareng dengan keluarga dan bahagia. Lis-shaimin farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bagi yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Yang pertama ketika berbuka, Masya Allah ya, kan tidak enak ya, keluarga yang lain pada buka puasa, kita ndak, ada yang kurang rasanya. Berbahagia ketika berpuasa. Farhatun 'inda fitrih, ketika berbuka puasa, Masya Allah bahagia sekali ya. Ketika berbuka puasa apapun enak, bahkan sekedar minum air putih seteguk saja buka puasa, Masya Allah, minum terus, Masya Allah enak sekali ya. Tapi saya yakin ndak mungkin cuma buat air putih saja di rumah ya, buat buka puasa. Pasti ada sirup ya, iklannya sudah mulai sekarang ya. Sirup, ada es teler, kolak, kemudian es kacang hijau ya, es kelapa, kelapa muda, ndak mungkin air putih saja. Pasti lengkap. Ya, itu caranya ya, tips-tipsnya. Ya, bagi ibu hamil dan menyusui intinya minum, dan sesuai dengan hadis ya, dijelaskan oleh hadis ya, dijelaskan oleh syariat. Inti puasa adalah minum, menahan haus, namanya pintunya aja pintu royan, diambil kata di roy, artinya haus ya. Masya Allah ya, syariat kita luar biasa ya, ada hikmah di situ, ada hikmah ya. Dan ternyata secara kedokteran pun membenarkan, intinya minum, begitu caranya insya Allah ya. Kemudian kita lanjut ya, ya, beberapa permasalahan. Kemudian ini juga sering ditanyakan bagi ibu yang hamil, sedang hamil, puasa nih, kemudian kontrol ke dokter atau kontrol ke bidan. Biasanya apalagi sudah hamil tua, 7 bulan, 8 bulan atau 9 bulan, 8 atau 9 bulan ya, kontrol ke dokter atau kontrol ke bidan. Biasanya salah satu prosedurnya adalah dilakukan yang namanya, kita istilah kedokterannya VT, vaginal torture ya. Insya Allah kalau ibu-ibu yang sudah hamil pasti pernah namanya VT namanya. Kalau belum hamil berarti belum nikah ya, atau belum ini ya. Semoga yang belum hamil semoga segera hamil, yang belum menikah semoga segera menikah supaya tidak sahur sendirian ya. Pasti pernah VT kan, pernah VT memasukkan ya, untuk mengetahui bukaan ya, masuk ya, jarinya bidan itu dimasukkan untuk melihat pembukaannya berapa. Udah ternyata sudah 9, wah udah berarti siap-siap Bu gitu ya. Masih 1, santai, tenang, biasa dilakukan ya. Nah, muncul pertanyaan, apakah ini membatalkan puasa apa tidak? VT ya, vaginal torture ini memasukkan ini ya, memasukkan ke dalam vagina. Ada pertanyaan, ringkasnya saja langsung, ini ada beberapa fatwa ya, di buku ada beberapa fatwa, langsung ringkasnya saja, ini tidak membatalkan. Fatwanya tidak membatalkan karena tidak terhitung sebagai, mohon maaf ya, tidak terhitung sebagai jima, bukan. Ya, tidak seperti jima, ini tidak terhitung, sehingga ini tidak batal. Ya. Tidak membatalkan. Nyut, cobain pakai Sensodyne dan ternyata hasilnya wow. APC hitam manis, APC hitam manis, dijiwain wes manis. Ya, ini tentang VT ya. Ya, kita cepatkan ya, kita percepat sedikit. Jadi tidak batal ya. Jadi kalau ada ibu-ibu nanti ya umur 9, 8 bulan lagi hamil periksa VT, tidak batal, tidak membatalkan. Kita percepat ya. Kemudian juga ada pertanyaan juga, pertanyaan terkait dengan menggunakan obat pencegah haid
10 hari bulan Ramadan? Ini juga pertanyaan kontemporer. Mohon maaf ya, kita bahas yang kontemporer dulu ya. Ada pertanyaan, menggunakan obat pencegah haid pada 10 malam Ramadan. Misalnya sekeluarga pergi etikaf ya. Sekeluarga pergi etikaf nih. Berangkat semua, istrinya pas dapat 10 bulan terakhir. Ini kan sedih ya. Sedih ya. Karena perempuan tidak bisa etikaf kalau sedang haid. Ya, tidak boleh berdiam lama di masjid. Kalau lewat boleh. Ini pendapat yang saya pegang. Sekedar lewat boleh, tapi berdiam diri tidak boleh. Sehingga perempuan tidak bisa ya. Jadi, apakah boleh menggunakan obat pencegah haid pada 10 malam bulan Ramadan biar dia fokus ya, fokus puasa, kemudian fokus itikaf di masjid? Karena tidak bisa kita pungkiri ya, tidak bisa kita pungkiri bagi yang sudah merasakan nikmatnya ibadah dan dimudahkan oleh Allah, merasakan manisnya iman, halawatal iman, indahnya tauhid, kokohnya dekat dan nikmatnya dekat dengan Allah, tidak bisa kita mungkiri 10 malam terakhir ini adalah waktu-waktu yang sangat nikmat bagi yang sudah diberikan hidayah dan taufik pada Allah Subhanahu wa taala. 10 malam terakhir itu nikmat luar biasa, malam-malam yang selalu kita rindukan. Ya, 10 malam terakhir ya kita fokus beribadah, berhalwat, curhat kepada Allah, kita ngaji yang lama, merasakan ketenangan, sholat malam, tengah malam, walaupun berdiri sejam, 2 jam, bacaan imamnya Masya Allah bagus sekali. Ya, kita merasakan nikmat, ketenangan luar biasa, apalagi sudah bisa bahasa Arab, paham yang dikatakan imam, Masya Allah, menyentuh nikmat luar biasa. Ya, apalagi subhanallah 10 malam terakhir di Mekah sempurna. Sempurna. Nikmat luar biasa ya, itu malam-malam yang kita rindukan sampai sekarang, dan kita berdoa semoga disampaikan ya. Luar biasa nikmat ya, merasakan nikmat salat. Rasulullah SAW bersabda, "Waju'ila sholatu qurratu a'yun li." Di Allah jadikan salat sebagai perhiasan ya, penghias hatiku, mataku, nikmat salat itu. Ya, dan salat adalah tempat istirahat dari segala macam kepenatan dunia. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Bilal, sedang perjalanan jauh, capek, lelah. Rasulullah SAW mengatakan pada Bilal, "Ya Bilalu, arihna bisolah." Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Dan para ulama zaman dulu begitu, ya, salat malam, ya, merasakan nikmat. Kalau secara logika, dia lawan tidurnya, dia lawan nikmat tidur. Kemudian tidur itu nikmatnya itu pas mau akhir-akhir ya. Dia lawan bangun, berarti ada yang lebih nikmat daripada tidur, yaitu sholat ya. Itu rindu-rindukan ya 10 malam terakhir itu. Tentunya perempuan ketika tahu, Masya Allah, dia bakal sedih ya, sedih ya, 10 malam terakhir sedih, tidak bisa itikaf ya, merasakan suasana nyaman, tenang. Dan inilah tujuan kehidupan kita. Kita rekreasi hati dan segalanya. Kalau orang lain kan habisin uang kemana? Ke Perancis, ke Eropa, ke Mars mungkin juga ya. Sekarang ada program ke Mars, relawan dan sebagainya. Kita ke masjid saja ya, ke masjid merasakan tenang, nyaman ya. Kalau mereka tenang dengan rekreasi kemana? Ke Eiffel, kemana? I'm in love katanya dan sebagainya. Sama kita juga. Sama juga. Kita juga ke masjid merasakan tenang juga, tenang, bahagia. Itu tujuan hidup. Perempuan yang mengetahui ini dia bisa jadi sedih. Ya, dan fatwa yang muncul berasal dari pertanyaan perempuan-perempuan yang semangat. Sehingga fatwa-fatwa ini muncul pertanyaan, "Ustadz, wahai Syekh, boleh apa tidak kami menggunakan obat pencegah haid di 10 bulan pertama Ramadan? Boleh apa tidak?" Jawabannya, para ulama fatwa yang sangat banyak membolehkan. Sebagaimana haji dan umroh, jawabannya ulama boleh. Boleh ya. Ini jawaban ulama boleh. Ya. Ini boleh.
Jadi para ulama membolehkan. Sambal ABC dengan cabai asli dan proses yang dijaga ahli, asli pedasnya. Beli sekarang. Baru setengah jalan, batuk pilek membandel jadi halangan. Activate, cepat redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan... Ya, boleh. Dan 10 malam Ramadan itu banyak keutamaan ya, banyak keutamaan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang salat di pada bulan Ramadan, salat malam, diampuni dosanya sebelumnya. Banyak keutamaannya. Fatwa para ulama ini boleh. Fatwanya para ulama boleh. Sehingga kalau ada para ummahat, para ibu-ibu, para perempuan yang memegang pendapat ulama ini, silahkan. Boleh. Sebagaimana haji dan umroh. Boleh ya. Bisa nanti minum obat. Ya, biasanya mengandung hormon. Obat yang hormon diminum 2 kali sehari, diminum 2 minggu sebelum perkiraan. 2 minggu sebelum perkiraan minum 2 kali sehari. Ya, minum 2 kali sehari. Kalau memang masih flek ditambah jadi 3 kali sehari bisa. Dan berhasil. Ini terbukti nyata secara ilmu kedokteran, berhasil. Berhasil. Jadi ini bukan sekedar eksperimen coba-coba, tidak, tetapi sudah bukti nyata, sudah valid. Bisa tidak haid. Valid ini. Insya Allah bisa. Ya, jadi boleh kita hormati. Akan tetapi saya pribadi cenderung ke pendapatnya Syekh Utsaimin. Beliau pun membolehkan, tetapi yang namanya boleh bukan artinya harus. Yang namanya boleh bukan artinya harus. Sekedar boleh. Saya cenderung pendapatnya Syekh Al-Utsaimin, ya. Beliau mengatakan saya tidak menganjurkan. Beliau menjelaskan yang pertama. Yang pertama alasan beliau karena yang namanya haid, dan haid ini adalah suatu ketetapan yang Allah telah tetapkan kepada anak perempuan, sebagaimana ketika Aisyah dahulu ketika haji haid, nangis Aisyah terus. Haid, kemudian Aisyah nangis. Karena tidak bisa haji. Ya, tidak bisa haji saat itu. Ya, artinya tidak fokus ya. Tetap bisa haji, tetapi untuk tawaf tidak boleh kan? Tidak boleh. Jadi orang yang sedang haid, semua haji itu boleh. Semua umroh, rukun umroh boleh, kecuali tawaf yang tidak boleh. Hanya saja tawaf ini rukun. Kalau tidak ya tidak akan dapat haji atau ini. Tapi Aisyah tetap ya, artinya dia pengen banyak ngaji, banyak sholat, banyak apa, pengen Aisyah nangis. Kemudian Nabi SAW pun menghibur, beliau bersabda, inna hadza amrun katabahallahu ala banati Adam. Wahai Aisyah, sesungguhnya urusan haid ini adalah suatu ketetapan sunnatullah yang telah Allah tetapkan kepada anak perempuannya Adam. Anak perempuannya Adam. Sehingga Syekh mengatakan ya, hendaknya perempuan menjalani kudrahnya, menjalani kodratnya haid. Tidak usah pakai obat, jalani saja. Jalani saja. Kemudian pendapat selanjutnya, yang kedua, wanita haid pun ya, dia masih bisa mendapati malam Lailatul Qadar. Masih bisa. Perempuan haid bisa mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Bisa. Dengan beribadah di rumahnya malam itu. Bisa. Beribadah di rumahnya malam itu. Dan ini ada semacam salah paham yang perlu kita luruskan. Sebagian orang mengatakan kalau untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar harus i'tikaf di masjid. Tidak. Untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tidak perlu i'tikaf di masjid, bisa di rumahnya. Bisa. Karena itu malam, bukan tempat. Ya, qayyidnya adalah waktu, bukan tempat. Malam. Jadi di rumahnya dapat Lailatul Qadar.
Saya juga pernah dulu ya jaga malam di rumah sakit. Masya Allah, ini 10 malam terakhirnya. Ya udah, sambil jaga pasien sambil kita ibadah. Bisa dapat. Jadi perempuan masih bisa dapat keutamaan malam Lailatul Qadar. Kemudian banyak ibadah lain ya, yang bisa dilakukan perempuan ketika malam itu. Pertama, baca Al-Quran bisa. Lagi haid bisa baca Al-Quran. Bisa. Lagi haid bisa baca Al-Quran. Boleh, tidak ada larangan. Bisa baca Al-Quran. Yang tidak boleh adalah diperselisihkan, yaitu memegang mushaf. Sesuai dengan ayat la yamussuha illal mutahharun. Tidak boleh ada yang tidak boleh dipegang kecuali yang suci. Kecuali yang suci. Tapi ada pendapat ulama tafsir yang lain dengan ayat ini, mutahharun maksudnya malaikat di situ. Tapi untuk keluar dari khilaf, hati-hati. Perempuan, memang saya pun condong perempuan tidak boleh pegang mushaf. Mushaf tidak boleh dipegang oleh perempuan. Ingat, ini mushaf. Sedangkan Al-Quran dengan terjemah bukan. Ini berapa pendapat ulama zaman dulu. Jadi Al-Quran dengan mushaf, Al-Quran dengan terjemahnya ini bukan mushaf. Tetapi untuk keluar ikhtilaf pakai aplikasi. Handphone pakai, ini pun bahaya juga, nanti bukan Quran yang dibuka. Ya. Bukan perempuan yang dibuka, apalagi lagi baca Al-Quran, keluar notifikasi ting ting ting. Waduh, ini langsung Masya Allah, ini apa ini ya? Masya Allah. Diskon ternyata, Masya Allah ya. Kita aja. Ya, akhir Ramadan kan diskon ya. Bahaya ya. Apalagi yang sedang sedang tawaf di Mekah, itu bukan tawaf di mall tapi ya. Nah, ini bahaya juga ya. Itu harus bagaimana ya, cari caranya ya, apa dinonaktifkan dan sebagainya. Jadi masih bisa ya, bisa ngaji ya, menghafalkan, cuma memang tidak boleh sholat. Masih bisa ngaji, bisa ngaji dan sebagainya. Atau menghidupkan malam, man qoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zamih. Ingat, Rasulullah SAW mengatakan man qoma. Qoma itu artinya menghidupkan malam dengan hal-hal yang positif. Itu namanya qoma. Sehingga pengertian qiyamul lail, kan ada namanya qiyamul lail ya. Qoma yaqumu qiyaman. Qiyamul lail ini artinya menghidupkan malam dengan hal-hal yang bermanfaat. Berbuka dan bangkitkan semangat. Marjan. Temukan kehangatan warna Ramadan bersama Nippon Paint. Salah satunya adalah sholatul lail. Salah satunya adalah sholatul lail. Jadi qiyamul lail lebih umum daripada sholat lail. Jadi hadisnya mengatakan man qoma, bukan man shola. Ada juga man shola ya, ada juga. Tapi ada juga hadis yang man qoma, menghidupkan. Jadi membaca Al-Quran semalaman itu juga qoma, qiyamul lail. Semalaman baca Al-Quran itu juga qiyamul lail, menghidupkan malam. Paham di sini ya? Termasuk qoma. Kemudian juga misalnya belajar tengah malam, itu juga qiyamul lail, bermanfaat. Belajar, murojaah dan sebagainya, qiyamul lail. Semalaman belajar. Ya. Jadi semalaman belajar ya, baca-baca ya, baca Al-Qur'an, kemudian diselingi dengan baca buku yang bermanfaat, itu qiyamul lail malam-malam. Dapat pahala. Kemudian yang terakhir juga adalah disebutkan dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Idza marida 'abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba sakit atau pergi safar, sakit atau safar, dituliskan pahala sebagaimana ketika dia mukim atau sedang sehat. Dituliskan pahala sebagaimana dia mukim atau sedang sehat. Sedang sakit, sedang safar. Artinya apa? Ketika sakit, ketika safar, dia biasa sholat duha biasanya. Dia biasa sholat duha. Ketika sedang mukim atau sedang sahih, sedang sehat, dia biasa sholat duha. Sekarang sedang sakit dan sedang safar.
dia tidak salat duha, maka kutibalahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Ditulis sebagaimana dia ketika sedang sehat atau tidak sedang mukim. Jadi tetap mengalir pahalanya sebagaimana dia walau mukim dan sehat walaupun tidak dilaksanakan, tetap mengalir, tetap ditulis. Tetap ditulis ya. Ini tetap ditulis. Dan para ulama ada yang mengatakan maridon di situ termasuk wanita haid. Maridon di situ termasuk wanita haid. Kenapa? Karena haid itu memang perempuan sedang sakit. Bahkan Al-Qur'an disebut adza. Dalam Al-Qur'an haid disebut adza, artinya gangguan. Jadi ada ulama yang berpendapat termasuk di situ maridon di situ adalah wanita yang haid. Karena haid ini memang sakit, dan secara ilmu kedokteran perempuan memang sakit memang. Proses haid itu adalah proses peluruhan dinding rahim. Proses peluruhan dinding rahim ya. Dia meluruh. Jadi ketika sedang mau ovulasi, mau subur, dinding rahim itu menebal dengan bantuan hormon estrogen dan progesteron. Dinding rahim menebal. Kenapa menebal? Siap-siap kalau ada terjadi pembuahan. Ya, supaya tempat menempelnya zigot nanti. Ya, ternyata ovum sudah keluar, ternyata tidak ada yang membuahi PHP. PHP akhirnya gugur. Ya, akhirnya dindingnya tersebut ya tidak jadi, gugur dia. Gugur inilah apa namanya yang disebut dengan cairan haid, gugur, dindingnya gugur. Dan gugur memang dalam bentuk luka, sakit. Makanya ada PMS ya. Premenstrual syndrome, sakit dan bikin sensitif. Ya, sensitif. Bahkan ada yang sensitif banget kalau lagi PMS ya. Ada ungkapan sampai ada majas hiperbola, perempuan PMS kesandung batu, batunya minta maaf kan. Ya. Ya. Jadi termasuk sakit. Ulama mengatakan haid itu termasuk sakit. Jadi wanita haid termasuk hadis ini. Termasuk hadis ini. Kalau dia memang setiap Ramadan ya, sebelum-sebelumnya dia kebiasaannya begitu, dia selalu hidupkan malam, dia selalu berpuasa siangnya, malamnya puasa, malamnya banyak ngaji, sama ditulis. Ditulis. Ya apalagi tetap bisa ngaji ya. Mungkin sholatnya yang tidak bisa, ditulis pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis ini. Ya. Dan banyak sekali yang wanita bisa lakukan di 10 malam terakhir ya. Siangnya di siangnya itu 10 ya. Di siangnya juga bisa perempuan banyak bersedekah. Bisa banyak. Perempuan banyak bersedekah. Make it a habit. A 10-minute AI routine every morning. You'll be Apalagi di bulan Ramadan kita diperintahkan lebih dermawan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya Aisyah, ajwadun nas wa ajbadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah SAW itu manusia yang sangat dermawan. Banyak yang minta beliau kasih. Tidak pernah seumur hidup beliau menolak diminta, dikasih. Minta dikasih. Dan ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan, banyak kasih. Banyak sedekah. Apalagi perempuan ada seruan khusus memperbanyak sedekah bagi perempuan, ada seruan khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kepada sekelompok perempuan saat itu habis salat Id, ya ma'asyaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aqsaru ahlin nar. Apalagi perempuan ada seruan khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai para wanita, ya ma'asyaran nisa tasaddaqna, banyak kalian sedekah. Sesungguhnya aku melihat mayoritas penduduk neraka adalah kalian, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada perintah khusus. Kenapa ada perintah khusus buat perempuan ini? Karena yang namanya perempuan ya secara umum suka dengan perhiasan dunia. Ya, siapa yang tidak suka dengan melian emas gitu ya? Siapa yang tidak suka emas, Bu? Padahal ada Mas Joko, ada Mas Anu, Mas dan sebagainya kan. Ya, mas-masnya banyak. Sehingga perempuan ini kalau sudah punya kelebihan harta, kecenderungan perempuan dia koleksi.
koleksi ya, buka-buka ternyata sepatunya Masya Allah di rak itu ada 10. Buka lagi lemari, koleksi tas banyak. Buka lagi baju, Masya Allah koleksi banyak, tapi yang dipakai cuma 2 itu saja, banyak. Ini memang sifat dasar perempuan, sehingga ada seruan khusus bagi perempuan. Tasaddaqna itu yang tas itu ternyata 10, yang dipakai 1 aja, yang lain koleksi saja, itu disedekahkan katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada seruan khusus karena perempuan demikian ya. Padahal jelas ya, Rasulullah SAW bersabda, "Innad dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus sholihah." Sesungguhnya dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah perempuan yang solehah, dan perempuan yang solehah tidak akan silau dengan perhiasan dunia karena mereka adalah sebaik-baik perhiasan. Ya, para akhwat dan para ummahat, para ibu sekalian, mungkin materi kita cukupkan ya, tersisa waktu setengah jam untuk tanya jawab ya. Sebenarnya masih ada pembahasan lainnya tentang haid ya, tentang apalagi pertanyaan yang banyak flek ya, ngeflek ya. Ini pertanyaan yang cukup banyak muncul, puasa apa enggak kalau flek ya. Tetapi kita lanjutkan dengan tanya jawab aja ya. Silahkan bagi yang ingin bertanya, mudah-mudahan kita bisa menjawab insyaallah. Iya. Apa? Tanya jawab ya. Bismillah. Bismillah, silahkan ibu-ibu yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Gini saya mau tanya, gimana mengkodonya puasa-puasa kita yang masih zaman jahiliyah? Yang arti yang dulu-dulu sekali, kita nggak tahu hukumnya kan? Nggak tahu sekali hukumnya, jadi kadang puasa Ramadan cuma 10 kali. 10 hari gitu, terus kita nggak tahu itu gimana Ustadz. Nah, sebenarnya kesini-sini kita nih udah rajin puasa sunnah gitu, itu gimana Ustadz? Yang satu, yang kedua, boleh tahu nggak Ustadz merek obat yang penunda itu, penunda head? Mereknya kan Ustadz dokter ya. Sekalian gitu Ustadz, makasih. Assalamualaikum. Iya. Bagaimana kita punya hutang puasa ya? Dahulu kala ya, mungkin sejak mulai akil balik sampai sekarang ya, usia mungkin sudah sudah kata orang sekarang lolita ya, lolos 50 tahun. Enggak ya. Ya, saingannya balita ya. Ternyata sampai umur segitu ya, dia tidak pernah atau cuek ya, enggak pernah bayar. Padahal perempuan pasti ada utangnya, pasti. Enggak pernah bayar tuh gimana tuh yang dulu-dulu sebagainya. Ya. Nah, bagaimana dulu seperti ini? Pendapat ulama, ada pendapat ulama yang saya pegang adalah dia tetap harus qada. Dia tetap harus qada. Jadi bagaimana misalnya begini ya. Ini masuk dalam pembahasan ada perempuan. Ya, masuk Ramadan ternyata masih ada utang sebelumnya. Masih ada sebelumnya, sudah masuk Ramadan dan dia berdosa. Kalau tanpa uzur. Kalau tanpa uzur dia berdosa ini. Berdosa, dan ini berdosanya tidak main-main karena rukun Islam. Jadi benar-benar tidak boleh diremehkan ini. Benar-benar tidak boleh diremehkan, ini rukun Islam. Tentunya dosanya lebih besar daripada yang lain. Jadi masuk orang lain. Nah, ulama membahas ini bagaimana nih puasa ininya, ya, puasa yang ininya ya. Pendapat terkuat dia tetap harus qada. Dia harus qada setelah Ramadan nanti. Jadi diakumulasi. Tetap diakumulasi. Ya. Apabila dia sengaja. Ya, apabila dia sengaja. Apabila dia sengaja ya, tetap di kodok. Kodoknya tetap. Ulama itu ikhtilaf bayar fidyah apa enggak? Itu ikhtilaf ulama. Jadi kan punya utang, misalnya masih punya 5 hari. Masuk Ramadan berikutnya. Masuk Ramadan berikutnya ini punya utang 5 hari. Masuk Ramadan berikutnya berarti dia telah melakukan kesalahan 5 hari. Nah, 5 hari ini, 5 hari setelahnya
5 hari setelah Ramadan dia harus bayar, dan pendapat ulama 5 hari ini bayar fidyah. Jadi qada sama fidyah ini pendapatnya jumhur. Adapun pendapat yang lain semisal Syekh Albani enggak usah bayar fidyah. Jadi ulama sepakat tetap harus qada. Sepakatnya qada tetap. Jadi yang 5 ini ya, yang sudah masuk Ramadan belum dia bayar, setelahnya tetap harus qada. Yang diikhtilafkan ulama bayar fidyah apa enggak. Nah, ini silakan dipilih. Tapi tetap harus qada. Sehingga bagaimana wallahu taala alam, saya lebih cenderung pendapat yang ini. Bagaimana yang dahulu-dahulu dia tetap harus qada. Tetap harus qada, apalagi dia enggak pakai uzur tetap harus pakai qada. Ya, tetap qada. Bagaimana caranya? Diperkirakan dan dia usahakan. Ya, tetap diusahakan, karena apalagi ada hadisnya Rasul Aisyah mengatakan kami tidak diperintahkan untuk mengqada salat, tetapi qada puasa iya. Ada hadisnya. Kami tidak diperintahkan qada salat ketika haid, tetapi kalau puasa qada. Sehingga ini hukum asal perintahnya qada. Kalau mau keluarkan dari hal ini, mau dikeluarkan dari hukum asalnya, dalilnya mana? Itu metode istidlalnya, metode berdalilnya. Hukum asalnya qada. Ya, karena haid qada, ataupun nifas karena nifas sejenis haid. Kalau mau mengeluarkan dari hukum asal, dalilnya mana? Sehingga ulama ya pendapatnya adalah tetap wajib qada. Dipersilakan ininya. Jadi gimana caranya? Diperkirakan ya. Dahulu tuh berapa diperkira-kirakan, kemudian diperbanyak puasa sunnah untuk menyempurnakan. Ya, ini pendapat yang saya pegang ya. Tetapi masalah fikih mungkin silahkan tanya kepada ustadz yang lain. Oh, yang kedua mereknya apa? Ini mohon maaf, tidak boleh sebut merek di masjid ya. Intinya dia mengandung hormon progesteron dan estrogen. Ya, tidak boleh nanti, masya Allah nanti dikira apa nanti ya. Nanti bakul obat ini ya. Ya, ada obat ya. Intinya kita sebut ini aja, kandungannya aja, merek banyak, insyaallah. Insyaallah ya, cukup. Ya. Ya, kita lanjutkan dengan kertas ya. Pertanyaannya kita sesuai dulu ya, sesuai dengan tema ya. Sesuai dengan tema Ramadan ya. Kalau kita mau puasa 1 bulan penuh, biar tidak haid dulu dalam bulan Ramadan, kemudian meminum obat tidak haid. Tadi dikatakan 10 hari Ramadan, bagaimana kalau ingin 1 bulan? Karena saya haid di pertengahan bulan, sementara Ramadan ini dimulai dan diakhiri dengan pertengahan bulan. Apakah obat yang tidak bisa haid dulu untuk 1 bulan? Bisa jawabannya. Bisa. Apakah bisa minum obat pencegah haid 1 bulan? Biar sebulan aman gitu kan. Ya. Apakah bisa secara kedokteran? Bisa jawabannya. Orang haji saja 40 hari kok minum. Ya, kalau dia haji kemudian memilih pendapat yang ini 40 hari dia minum, tercegah 40 hari. Bukan sebulan saja, 40 hari ya. Tetapi kalau haji saya tidak menganjurkan. Kalau umroh saya anjurkan. Ya, jadi boleh ya, hukumnya boleh sebulan tersebut minum pencegah haid. Ya, biar tidak ada hutang puasa ini dan bisa husuk puasanya, boleh, ulama membolehkan. Tetapi tadi saya cenderung ke pendapatnya Syekh Utsaimin yang fa inna hadza amrun ya katabahallahu ala banati Adam, ini ketetapan dari Allah bagi anak perempuan dan jalanilah kodratnya. Ya. Iya. Oh, pertanyaan ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, pertanyaan saya, selama sudah beberapa bulan ini kan haid saya tidak mesti tanggalnya Pak Ustadz. Ya.
dalam satu kali haid itu bisa sampai 10 atau sampai 2 minggu. Dan sudah itu juga tidak banyak ya, bisa dibilang ngeflek gitu. Kadang-kadang 1 bulan itu bisa 2 kali. Itu gimana? Itu termasuk harus mengkodo atau gimana? Ya, Iya. Syukron jazakallahu. Ya. Jadi dalam sebulan haidnya bisa panjang ya. Haidnya sebulan bisa panjang ya. Ya, syukron. Sampai 2 minggu ya. 2 minggu berarti hampir setengah bulan. Ya, hampir setengah bulan. Atau kadang-kadang ngeflek ya. Iya. Sebulan itu haidnya sampai 2 minggu atau 14 atau 15 hari ya. Ini termasuk tidak normal ya. Baik dalam fikih maupun ilmu kedokteran. Secara fikih para ulama yang menyebutkan sekitar 3 sampai 10 hari. Itu lama haid. 3 sampai 10 hari dan pertengahannya 7 hari. Itu rata-rata ulama begitu. Itu lama haid. Ya, secara fikih berarti tidak normal ya. Secara kedokteran pun tidak normal karena umumnya sama juga 7 hari secara kedokteran. 14 hari ini tidak normal. Ini yang disebut dengan penyakit disebut dengan oligomenore. Namanya oligomenore, namanya apa ya? Namanya adalah menoragi. Menoragi haid memanjang, menoragi ya. Kalau oligomenore siklusnya. Jadi menoragi, mennya memanjang dari normal ya 14. Bagaimana dengan puasanya 14 hari? Ya. Para ulama berselisih pendapat berapa batasan maksimal dan minimal haid. Ada yang mengatakan minimal haid 1 hari, ada yang mengatakan minimal haid 10 hari. Minimal maksimal, beberapa ulama menetapkan ya batasan minimal dan maksimal. Ini beberapa ulama menetapkan. Ya, contoh saya ambil salah satu pendapatnya dari Imam Syafi'i dalam matan Abi Suja ya, kitab fikihnya Syafi'i. Ya, disebutkan aqallal haidi yaumun wa lailatun wa aktsaruhu 15 yauman. Ya, minimalnya 1 hari dan maksimalnya 15 hari. Atau ada yang mengatakan dari Imam Ahmad, Abu Hanifah 10 hari. Jadi ada batasan maksimal minimal. Maksudnya apa? Kalau ditetapkan maksimalnya 10 hari, ini berarti batas haid itu maksimal 10 hari. Kemudian 11 hari masih haid, masih keluar darahnya, haid, terhitung haid apa tidak? Terhitung haid apa tidak? Tidak. Jadi kalau pakai patokan angka, maksimal 10 hari haid kata ulama ini. Pendapat Imam Abu Hanifah. Maksimal 10 hari haid. Tetapi hari 11, 12 masih keluar darah haid tersebut. Berarti 11, 12 haid apa tidak? Tidak. Ini kalau pakai angka. Ya, pakai angka. Tetapi pendapat terkuat ya dari semuanya tersebut ya adalah pendapatnya beberapa para ulama, salah satunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan walam yuqaddar la li aqalliha wala li aktsariha. Ya. Pendapat terkuat adalah tidak ditentukan berapa minimalnya, berapa maksimalnya. Jadi pendapat terkuat tidak ada batasan minimal haid, batasan maksimal haid tidak ada. Kenapa? Karena Al-Quran itu menggantungkan dengan adza. Kapan datang adza tersebut ya sudah haid. Sehingga patokannya adalah darah haidnya. Patokannya adalah darah haid. Selama keluar darah haid, dan itu ciri-ciri darah haid, terhitung haid. Walaupun keluarnya 20 hari. 20 hari tersebut terhitung haid. Karena pendapat terkuat tidak ada batasan minimal dan batasan maksimalnya. Jadi selama keluar darah haid, ya, dan itu darah haid dan para perempuan sudah tahu ya ciri-cirinya. Selama itu berarti selama itu juga haidnya, walaupun 20 hari, walaupun 30 hari. Haid terus. Ya. Ada flek. Ya, ini kita bahasingin dulu ya, ya. Jadi selama itu ya 20 hari, dan ini pendapat jumhur ini, pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini sesuai dengan ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran pun membenarkan ada perempuan yang
terkena menoragi haidnya panjang, bisa 20 hari. 20 hari bisa. Atau bahkan ada haidnya memendek yang disebut dengan brachimenore. Haidnya cuma 1 hari atau 2 hari. Ada. Dalam ilmu kedokteran pun membenarkan. Brachimenore, haidnya cuma sehari 2 hari, selebihnya bersih. Ya, suami merdeka. Ya. Ada yang 20 hari menoragi. Ya, Masya Allah, ini tidak merdeka. Ya. Jadi kalau 14 hari haidnya dan kemudian diperiksa masih darah haid, ya sudah menjalani haid. Kemudian diselangi oleh flek, ya. Diselangi oleh flek. Waduh, flek ini apa namanya? Penjelasannya panjang flek ini. Penjelasannya panjang dan butuh pelan-pelan. Kita sebut ringkasnya saja, mudah-mudahan paham. Langsung ringkas, flek. Secara umum flek ini bisa darah haid, bisa darah bukan haid atau istihadah. Jadi flek itu tidak mesti dia haid. Sehingga ulama mengatakan bahasa fikihnya sufrah wal qadrah. Kekuningan dan kekeruhan, ini flek bahasa fikihnya. Ulama mengatakan inna sufrata wal qadrata laisa bihaidin mutlaqan. Yang namanya flek bukan haid secara mutlak. Artinya kalau flek ada kemungkinan dia haid, ada bukan enggak. Ya, ini yang bikin pusing juga, jelimet nih. Bikin jelimet. Tetapi ada rinciannya. Kita sebutkan rinciannya, mudah-mudahan bisa paham. Ini harus pelan-pelan kalau bahas flek, ya. Rinciannya pertama, ya, flek yang keluar sebelum haid. Kita ulangi pelan-pelan, ya. Flek yang keluar sebelum haid. Kita anggap dia biasanya haid tanggal 5 selama 7 hari sampai tanggal 12. Dia haid berapa? Tanggal 5 sampai tanggal 12. Sekarang rincian pertama, haid yang keluar, flek yang keluar sebelum haid. Rincian ini pun dirinci lagi. Yang pertama, flek yang keluar sebelum jauh sebelum haid akan datang. Contohnya keluar tanggal 2 fleknya keluar tanggal 2 dan tidak ada rasa nyeri haid, tidak ada tolak namanya. Tidak ada nyeri haid. Jadi keluarnya tanggal 2, haidnya perkiraan tanggal berapa? Tanggal 5. Fleknya keluar tanggal 2, kemudian tidak ada rasa nyeri haid. Tidak ada rasa nyeri haid, maka ini tidak teranggap haid. Tidak teranggap haid ini, ya, tanggal 2 keluar. Tetapi keluarnya tanggal 4 atau tanggal 3 ngeflek, kemudian ada nyeri haid, itu dianggap haid. Dianggap haid. Ini yang sebelum. Yang sebelum, ya. Paham di sini Bu, ya? Insyaallah, ya, pelan-pelan, ya. Ini bukan haid. Kemudian ini, ya, bukan haid. Kemudian flek yang keluar setelah haid. Flek yang keluar setelah haid ini pun dirinci. Yang pertama, ya, flek yang keluar sebelum haid berhenti. Artinya misalnya tadi haidnya sampai tanggal berapa? Tanggal 12. Ternyata 13, 14 itu masih ngeflek. Ya. 13, 14 masih ngeflek. Ini masih dianggap haid. Masih dianggap haid. Ya, masih dianggap haid. Karena tadi sudah kita jelaskan, ya, namanya flek itu hanya bercak, ya. Jadi kalau darah haid netes, flek juga. Darah istihadah ngeflek, sama tampilannya persis. Tadi, ya. Kemudian yang kedua, rincian kedua setelah haid, sempat suci dulu. Jadi tanggal 12, tanggal 13-nya suci, 14-nya suci, ya. Dan perempuan sudah yakin, ya. Ya, perempuan tahu suci, 13, 14 suci. Kemudian 15-nya flek, maka ini tidak teranggap. Bukan darah haid. Ini bukan darah haid flek tersebut. Jadi selama masih flek-flek ini apa ya, masih ini
Jadi kalau haid, masih haid nyambung flek ini masih haid ini. Sebagaimana perkataan Aisyah, la ta'jalna hatta turaina qassatal bayda. Jangan buru-buru bilang suci sampai engkau melihat qassatal bayda, cairan putih kebening-beningan. Ya, kalau masih bercak-bercak itu masih berarti ya. Ini rincian fleknya. Berarti dilihat aja misalnya 12 minggu haid ya. Kemudian berhenti, masih flek-flek, masih nyambung, berarti masih haidnya. Masih haidnya. Tapi kalau sudah suci, sempat suci sebentar, flek bukan. Ya, bukan ya. Jadi itu rinciannya. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab insyaallah. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Ini mirip pertanyaan yang tadi. Kalau saya haid biasanya nunggu bersih banget sampai 8 sampai 10 hari. Hari pertama yang ke-6 biasanya masih keluar darah. Darahnya tidak deras. Hari ke-7, 8 sampai 10 hanya lendir berwarna coklat, pekat. Kadang banyak, kadang sedikit lendir coklat tersebut masih dikarenakan darah haid apa tidak. Kadang lendir coklat tersebut tidak terdapat di pembalut. Maaf, hanya ketika masukkan kapas dalam vagina baru kelihatan. Bagaimana seperti ini? Berarti kalau kasusnya seperti ini sampai ke 10 belum suci. Sampai ke 10 belum suci. Ya, sebagaimana perkataan Aisyah, ya la ta'jalna hatta taraina qassatul bayda. Ada yang mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, saya sudah berhenti haidnya tetapi masih keluar warna coklat, cairan warna coklat. Aisyah mengatakan jangan buru-buru. Berarti dalam kasus ini kalau sebagaimana diceritakan ini masih haid sampai tanggal 10. Dan memang cara membersihkannya begitu. Cara membersihkannya bukan semata-mata di pembalut, tetapi memang seperti itu caranya ya. Jadi masukkan kapas atau kain, kemudian mohon maaf agak ditekan. Sebagaimana dalam hadis ini ada seorang perempuan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, bagaimana tandanya suci? Ya, tandanya suci ya. Ada perempuan nanya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab. Ya, periksa saja gitu ya. Perempuan nanya lagi, bagaimana tandanya suci? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bahas lagi. Gimana tandanya suci terus ya? Akhirnya perempuan tersebut ditarik tangannya sama Aisyah, baru dibisiki. Gini caranya, ambil kain, ambil apa, kemudian engkau tekan agak ke dalam, baru lihat bersih apa enggak. Ya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam malu menjelaskan ke perempuan langsung ya? Akhirnya Aisyah tahu, ditarik, dijelasin. Ya, dijelaskan. Memang begitu caranya. Jadi kalau cerita seperti ini berarti sampai hari ke-10 masih haid. Jangan buru-buru. Ya, masih haid insyaallah. Iya, uraian Ustadz tadi orang yang mampu dan tidak kuat kodok bisa fidyah, tapi di luar sana banyak orang yang tidak mampu, dia kodok dan fidyah. Iya, memang ada pendapat ulama yang begitu. Ada ulama yang pendapat dia kodok sekaligus fidyah. Ada ulama yang berpendapat ya perempuan yang tidak hamil ya, dia kodok sekaligus fidyah. Kodoknya sekaligus fidyah ya. Dia kodoknya sekaligus fidyah. Jadi ini memang ada pendapat tadi sudah saya sebutkan di awal ya. Sudah sebutkan di awal. Bila berpuasa Ramadan kita seakan mudah saja melakukannya, bahkan ada rasa bahagia. Sedangkan puasa Senin Kamis, puasa sunnah lainnya terasa berat. Iya, karena mungkin suasananya ya. Suasananya dan yang lain-lain ya. Kalau Ramadan mungkin tidak ada yang makan ya. Ini puasa sunnah ya. Di luar ada macam-macam ya. Nah, ya di luar ada makan ini dan sebagainya. Jadi memang ya, lebih memang seperti itu normal istilahnya. Perasaan yang normal.
Tadi sudah ya, ingin full minum obat penunda haid full boleh. Boleh. Ini boleh insyaallah, tapi tadi tidak dianjurkan. Bagaimana membayar puasa di masa nifas? Membayar puasa di masa nifas. Ya. Ya, nifas ini sebagaimana haid. Nifas ini sebagaimana haid. Jadi hukumnya sama. Ya, hukumnya sama, nifas sebagaimana haid. Ya. Jadi sebagaimana cara bayarnya haid tadi, sama juga bayar nifas. Ya, ketika dia misalnya lahirnya sebelum lahirnya di awal Ramadan, ia melahirkan di awal Ramadan, berarti 30 hari nifas kan? Ya udah 30 hari juga punya hutang, kodok 30 hari juga. Berarti dia bayar juga ini ya, bayarnya juga 30 hari, ya. Ya, ini pertanyaannya agak panjang ya. Saya biasa haid 10 hari per bulan, 10 hari. Ini masih normal ya. Tapi tidak setiap waktu Ramadan haid saya tidak normal. Misalkan tanggal 1 sampai tanggal 5 saya haid. Sampai hari 1, 5 haid, 6 bersih. Tanggal 13 keluar darah lagi seperti haid. Sampai tanggal 18. Tanggal 19 sampai tanggal 22 tanggal 19 20 bersih. Tanggal 25 keluar lagi darah haid. Masya Allah ya. Berarti sebulan berapa? 3 kali, Masya Allah ya. 3 kali libur. Ya 3 kali tidak merdeka ya. 3 kali. Ini bagaimana ya? Yang pertama ya, ini dipastikan dulu apakah darah haid atau istihadah atau darah yang lain. Ini diperhatikan dulu ya, karena ada yang belum bisa benar-benar membedakan darah haid atau istihadah. Kalau yakin darah haid, itu yakin, apalagi perempuan kan tiap hari tamunya itu terus, masa lupa gitu ya. Pasti tahu ya. Kalau dia yakin itu darah haid, dia menjalani seperti itu, ya sudah, memang seperti itu. Ya, seperti itu, ya sudah, dia jalani seperti itu. Kapan keluar darah haid, enggak usah sholat, bersih ya sholat. Keluar lagi darah haid, enggak usah sholat lagi, enggak usah puasa. Ya, udah dia jalani seperti itu, karena tadi kan tidak ada batasan minimal dan dikaitkan dengan adza tadi, gangguan. Kapan keluar darah haid, ya sudah. Berarti kasus ini kalau dia yakin benar-benar, ya sudah, selama sebulan tersebut, 3 bulan tersebut, ya 3 bulan libur, tidak puasa. Ya. Dan ini secara ilmu kedokteran disebut dengan, ini sudah masuk penyakit dalam ilmu kedokteran, disebut dengan polimenore. Dalam ilmu kedokteran ini disebut polimenore. Artinya siklus haidnya memendek, dan berapa kali. Dan ilmu kedokteran pun membenarkan. Artinya apa? Orang seperti ini memang ada, sehingga keluar diagnosisnya, disebut dengan polimenore. Sebulan bisa 3 kali haidnya. Memang ada orang seperti ini. Bagaimana katanya ulama? Ya sudah, jalani. Kalau haid ya jalani haid, tidak boleh berlaku hukum sesuai. Jadi yang seperti ini dia ini, tetapi ya ini memang repot. Karena termasuk kelainan, ini segera diperiksakan. Segera diperiksakan ke dokter. Ada beberapa cara untuk menormalkan kembali ya. Terapi hormon, terapi ini dan sebagainya, ada caranya. Ya mudah-mudahan ya, insyaallah biar merdeka juga ya. Insyaallah. Bagaimana cara mengganti puasa ketika haid dan sakit yang sudah terakumulasi? Apakah mengkodok? Tadi sudah kita jelaskan. Ya, sependapat yang saya kuat, kalau karena haid itu tetap dikodok, akumulasi. Ya, akumulasi. Karena perkataan Aisyah, kami kalau haid tidak diperintahkan kodok sholat, tapi diperintahkan kodok puasa, sehingga tetap kodok puasa. Tidak ada yang lain-lain. Nas tidak ada dalil yang menyimpangkan dari hukum ini. Tetap kodok, diakumulasi. Kalau haid ini pendapat yang saya kuat. Tetap dia berusaha membayar, dikodok. Walaupun numpuknya banyak, bayar. Ini wallahu ta'ala pendapat yang saya pegang.
Bagaimana dengan orang yang sakit? Nah, orang yang sakit barulah dirinci orang yang sakit ya. Dirinci orang yang sakit. Ya. Secara umum orang yang sakit masuk dalam firman Allah, "Faman kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit, ya dia qada di hari yang setelahnya. Qada setelahnya. Jadi yang sakit qada, kecuali yang sakitnya parah, ya, sakitnya kronis, terus-terusan dan tidak punya kemampuan mengkodok, maka boleh bayar fidyah saja. Contohnya sakit ginjal stadium 4. Nah, ini sepertinya sangat sulit puasa. Dan yang namanya ginjal itu, kalau ginjal sudah rusak tidak ada serepnya kecuali ditransplantasi. Ginjal kalau sudah rusak tidak bisa memperbaiki sendiri. Karena yang rusak biasanya penyaringnya. Yang namanya penyaring itu ya sudah tidak ada serepnya, tidak ada gantinya lagi, dia dipakai terus, disaring terus, makin rusak sehingga makin parah terus. Kecuali transplantasi. Ya, stadium 4 ya, sakit ginjal stadium 4 ini bisa kita katakan sulit dan sangat sulit baik. Bisa kita katakan sangat sulit dia baik lagi, sehingga yang seperti ini fidyah saja. Walal ladzina yutiqunahu fidyatut ta'am miskin. Ya, jadi ini cara mengkodok ya, mengkodok fidyah. Saya ibu menyusui dan saya tidak KB. Tapi kenapa saya tidak haid? Apakah berbahaya atau tidak? Jawabannya tidak berbahaya. Tidak berbahaya. Tidak haid. Saya punya teman dokter spesialis kandungan. Ya, saya pernah mengantarkan istri periksa. Dokter spesialis kandungan ini mengatakan saya 2 tahun tidak haid. Berapa? 2 tahun. Kenapa? Anaknya sangat kuat menyusui. 2 tahun tidak haid. Ini normal, bukan kelainan. Normal ya. Lagi nyusui tidak haid. Karena ini termasuk KB alami. Normal, jangan khawatir. Ya alhamdulillah merdeka terus. Masya Allah 2 tahun merdeka. Ya. Ramadan juga kan alhamdulillah 2 tahun ya. Ini normal ini. Normal, karena ketika menyusui yang keluar adalah hormon oksitosin ya. Ketika menyusui itu keluar hormon oksitosin. Ketika menyusui keluar hormon oksitosin, yang hormon oksitosin ini salah satu pemicu utamanya adalah karena bayi terus nyusui. Bayi terus nyusui ya. Pergerakannya itu yang menyebabkan keluar terus. Makanya kalau stop keluar hormonnya. Sedangkan hormon oksitosin ini dia kerjanya berkebalikan dengan hormon estrogen dan progesteron yang berfungsi untuk kehamilan, menjaga rahim, menebalkan rahim. Ini kerjanya berkebalikan. Kerjanya berkebalikan, tidak boleh. Ya, bagaimana bekerja kebalikannya? Karena hormon oksitosin dia merangsang pergerakan ya, pergerakan kelenjar susu supaya keluar terus. Jadi dia semacam mengeluarkan gerakan. Dan selain kelenjar susu, dia juga menggerakkan rahim. Jadi oksitosin kontraksi bahasa kita ya. Kontraksi, dia kontraksi kelenjar susu dan kontraksi rahim juga oksitosin ini. Sehingga kalau oksitosin keluar terus ya ini rahimnya kontraksi. Makanya ibu-ibu mungkin ingat ada yang dibilang drip oksitosin. Waduh, kok udah lahir nih ya, udah bukan 10 udah brojol-brojol. Udah drip oksitosin. Sebentar lagi ditorok drip, sebentar lagi rahimnya sudah kontraksi terus gitu ya. Ya, lama-lama makin kencang sampai ibunya tidak kuat, sakit. Toh bayi masih tidak keluar ya, terpaksa biasanya harus operasi cesar. Drip. Nah, biasanya dulu saya ingat waktu masih jadi dokter, kalau sudah drip oksitosin semalam tidak tidur. Jagain terus. Ya, siap-siap ya, ukur tensi dan sebagainya. Drip. Jadi bertentangan. Ya. Jadi ini normal ya. Normal kalau nyusui tidak KB, tidak haid, normal.
Batas makan ketika sahur apabila kesiangan. Apakah benar ada sahabat yang dibolehkan menyelesaikan sahur sampai azan selesai? Iya jawabannya. Iya, jadi ketika lagi makan, kemudian sahur, diperintahkan selesaikan apa yang ada di depan kita, bukan nambah lagi. Apa yang depan kita habiskan, makan selesai. Ya, bahkan ada yang mengatakan sampai komat. Ada yang lama sampai komat. Sampai ada yang mengatakan sampai komat dia boleh makan. Ada ini, ya, saya pernah tulis. Dengan beberapa dalil itu ya sampai komat ya. Tapi yang ma'ruf itu azan. Jadi ketika makan ya udah kita selesaikan apa yang di depan kita sama minum. Ya, cepat. Ya, keputihan termasuk najis atau bukan? Keputihan termasuk najis atau bukan? Ya. Ada dua pertanyaan yang sering muncul mengenai keputihan. Yang pertama, apakah najis? Yang kedua, kalau keluar membatalkan wudu apa tidak? Ya. Ada dua najis ya, keputihan. Pertanyaan pertama, najis apa tidak? Jawabannya keputihan bukan najis. Bahasa fikihnya adalah ifrozat. Ya. Ifrozat ya, cairan pada perempuan ya, keputihan, ifrozat bahasa fikihnya. Ya, karena ifrozat ini mohon maaf ya, cairan lendir yang keluar pada perempuan. Ifrozat. Ya, kalau cairan lendir ini keluar tidak najis. Ifrozat ini tidak najis. Ya, dengan dalil. Nah, dalilnya mohon maaf tidak saya sebutkan ya, kita cepatkan. Jadi tidak najis ya ifrozat. Baik itu lendir yang putih ataupun sudah penyakit. Karena keputihan ada dua dalam ilmu kedokteran, keputihan yang fisiologis dan keputihan yang patologis. Keputihan fisiologis yaitu perempuan itu pasti ada lendirnya. Perempuan itu pasti ada lendirnya. Di dalam pasti ada lendir perempuan, baik banyak maupun sedikit. Pasti ada lendirnya. Ini keputihan fisiologis. Ya, karena untuk menjaga suasananya di rahim ya. Pasti ada. Perempuan pasti ada lendirnya. Hanya saja sedikit tidak keluar, tapi ada yang menjadi patologis akhirnya produksinya berlebihan. Keputihan yang patologis inilah yang disebabkan karena amoeba bau banget, disebabkan karena bakteri atau virus gatal banget. Nah, inilah dia akhirnya produksinya banyak dan keluar. Ya. Jadi lendir atau ifrozat itu normal ada pada semua perempuan, pasti ada. Banyak maupun sedikit. Dan ini tidak najis. Tidak najis. Kenapa? Karena pertama tidak ada dalil mengatakan najis, yang kedua hukum asalnya adalah sesuatu itu suci. Al-aslu fil asya'a at-tahurah. Hukum asal sesuatu suci. Kalau belum ada dalilnya tidak bisa. Jadi keputihan bukan najis. Pendapat yang insyaallah yang terkuat. Yang kedua, apakah keluar keputihan membatalkan wudu? Jawabannya tidak batal. Tidak batal. Tidak batal keluar ya. Keputihan tidak membatalkan. Tidak membatalkan wudu. Kenapa? Tidak ada dalilnya. Kalau mau bilang ada, kalau mau bilang dia sebagai pembatal wudu, dalilnya mana? Sebutkan dalil dulu. Tidak ada. Tidak ada dalilnya. Adapun kaidah umum yang dikeluarkan oleh para ulama, semua yang keluar dari kubul dan dubul membatalkan wudu. Yang pertama ini pun sekedar kaidah. Kemudian yang kedua, kubul dan dubul itu maksudnya adalah, mohon maaf ya, jalur belakang, BAB dan BAK. Ini bukan kan? Ya. Jadi kesimpulannya najis, keputihan bukan najis, dan kalau keluar tidak membatalkan wudu dan tidak membatalkan sholat. Hanya saja perempuan yang kena keputihan patologis dia pasti keluar banyak sekali. Nah, itu kita ditampung pakai pembalut. Pakai pembalut. Ya, ini juga pertanyaan yang banyak muncul bagi perempuan. Bolehkah puasa Syawal dahulu dibandingkan mengkodok, mengingat waktu Syawal terbatas? Ada berapa pendapat ulama? Yang saya pegang adalah dia dahulukan kodok dulu. Dia dahulukan kodok dulu karena ada hadisnya, sesungguhnya hak Allah itu aula ayuqda. Karena ada hadisnya, sesungguhnya hak Allah lebih pantas ditunaikan lebih dahulu. Kemudian yang kedua, lebih cepat membebaskan diri dari hal yang
wajib. Ya, bara'atuz zimmah, lebih cepat terlepas dari kewajiban. Ya, lebih cepat. Jadi pendapat yang saya pegang, arahan para ulama, kodok dulu di Syawal, kodok dulu, baru dia Syawal, Syawal. Ini yang paling baik. Paling baik. Kodok dulu baru Syawal. Ini yang paling baik. Tetapi kalau memang tidak bisa, tidak apa-apa. Sebagaimana Aisyah kapan baru bisa bayar kodoknya? Sya'ban. La astati'u an aqdiha illa fi Sya'ban. Sya'ban ini baru bisa Aisyah. Berarti 10 bulan sebelumnya? 10 bulan sebelumnya apakah ada puasa sunnah? Ada ya? Puasa Muharram, puasa Arafah, keutamaannya luar biasa. Dan kemungkinan Aisyah puasa apa enggak? Kemungkinan kuat puasa Aisyah. Jadi boleh puasa sunnah dulu. Dari hadis ini ulama mengatakan boleh puasa sunnah dulu baru kodok. Banyak ya, 10 bulan sebelumnya kan Arafah nih, menghapuskan dosa sebelum sama sesudah, puasa Muharram dan sebagainya, banyak keutamaan. Jadi boleh puasa sunnah dulu baru kodok. Ya, apalagi ada anjuran untuk puasa Syawal itu adalah beberapa pekan setelah Ramadan. Itu anjuran para ulama untuk puasa Syawal. Setelah Idul Fitri maksudnya. Anjuran para ulama puasa Syawal itu satu pekan setelah Idul Fitri. Kenapa? Karena setelah Idul Fitri kita menerima tamu banyak dan kita jangan puasa. Itu anjuran para ulama ya. Anjuran puasa Syawal katanya ulama sepekan setelah Idul Fitri. Jadi jangan bukannya ya, boleh, tetapi anjuran ulama jangan misalnya ini hari salat Idul Fitri, puasa hari tanggal kedua langsung puasa Syawal, banyak datang ke rumah tamunya makan, dia tidak makan, ya. Padahal ada hadisnya kan membatalkan puasa sunnah ketika ada jamuan dan sebagainya. Ya ini Allah Ta'ala alam, nanti silahkan ya. Tetapi kalau memang yang terbaik, ini yang terbaik, dia kodok dulu baru Syawal. Allah Ta'ala alam. Sudah jam 11? Masih lanjut? Sudah ya, 11 lebih ya. Masih lanjut ya, kita lanjut sedikit ya, enggak apa-apa. Saya memakai KB suntik bertahun-tahun, sudah 3 bulan tidak suntik tapi belum dapat haid. Sudah 3 bulan ya. Berapa lama saya menunggu? Masya Allah, menunggu memang sulit ya, berat ya. Yang namanya nunggu ini. Haruskah periksa ke dokter? Ketika anak puasa suka keluar flek, apakah termasuk istihadah ya? Istihadah bukan istiazah. Istihadah. Bolehkah saya puasa, obat apa yang lancar? Iya. Sudah KB suntik 3 bulan tapi belum dapat haid. Seharusnya suntik 3 bulan harusnya sudah haid. Tapi ini sudah 3 bulan belum haid. Ada berapa kemungkinan? Pertama, ya memang dosisnya kurang. Dosisnya kurang karena tidak semua orang sama. Dosisnya kurang, baik itu dipengaruhi oleh berat badan tubuhnya atau metabolismenya. Ada dia kelebihan hormon metabolisme sehingga ini kurang untuk metabolisme. Ya, jadi bisa jadi mungkin 3 bulan suntik ini dosisnya kurang. Datang ke dokter lagi, mungkin perlu naikkan dosis atau pakai obat yang lain. Ya, belum dapat haid ya. Sebagaimana kita minum obat pil pencegah haid, kadang bagi beberapa perempuan dia minum 2 kali sehari, normalnya 2 kali sehari. Minum 2 kali sehari tidak kuat, masih ngeflek, tambah 3 kali sehari, baru dia stabil. Mungkin seperti ini persis, keluar flek-flek, berarti ini dosisnya tengah-tengah. Kemungkinan besar perlu naikkan dosis dan memang harus periksa ke dokter. Bagaimana flek-fleknya tadi ini? Hukum tadi berarti ya. Dan kemungkinan besar flek-flek ini bukan darah haid karena jauh dari haid sebelumnya. Bukan. Ini cuma sekedar tidak stabil aja. Waktu fidyah apakah ada ketentuan membayarnya? Waktu fidyah jawabannya bi asra'i ma yumkin, secepatnya. Fauron, segera. Ya, segera. Jadi kapan bayar fidyah? Sesegera mungkin, lebih cepat. Ya, sesegera mungkin bayar fidyahnya ya. Enggak apa-apa pas tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 Syawal, 2 Syawal langsung bayar, enggak apa-apa.
langsung dikumpulkan ya 30 orang kasih makan, sudah insyaallah sudah termasuk. Atau langsung pesan 10 nasi kotak yang ini bagikan, insyaallah sudah. Insyaallah dimudahkan dalam Islam. Subhanallah, saya baru ingat ya. Baru ingat saya bawa buku untuk hadiah untuk yang bertanya. Ya Allah, ini gimana ini jadinya? Ya. Gimana jadinya? Lupa bawanya. Ya. Dipilih ya. Atau tadi ada yang bertanya langsung dikasih aja. Yang bertanya langsung tadi dikasih ya. Ada hadiah. Langsung dikasih Bu, ya kasih. Yang bertanya langsung dikasih ya. Tadi yang bertanya langsung sudah. Ya. Kemudian ya, di yang bertanya ya. Dipilih. Ya mungkin ini karena sudah mau juga. Ya. Iya. Oh, ada kuis juga. Oh iya, dari situ sih. Iya, tadi kan yang saya janjikan yang bertanya ya, ini yang bertanya ya. Ini aja dah ya. Pertanyaannya, puasa Ramadan mudah melakukannya, bahkan ada rasa bahagia, sedangkan puasa Senin Kamis itu terasa berat. Jadi yang siapa bertanya ini punya pertanyaan? Yang punya pertanyaan ini insyaallah dapat. Yang puasa Ramadan itu bahagia, puasa Senin Kamis ini berat. Ya. Atau ini aja pertanyaannya, saya ini aja ya. Pertanyaan apa maksudnya? Yang punya pertanyaan silakan diambil. Kalau puasa Senin Kamis rasanya berat, mungkin dapat hadiah lah jadi enggak berat lagi. Iya, ini juga pertanyaannya juga yang haidnya 10 hari, haidnya sebulan 3 kali, insyaallah ya. Pertanyaan yang sebulan 3 kali. Sebulan 3 kali, terus ya. Terus kemudian yang pertanyaannya, ingin puasa full minum obat penunda haid. Yang bertanya ya, ingin puasa full minum obat penunda haid. Iya, iya. Full. Iya, kemudian yang bertanya, keputihan termasuk najis bukan? Yang bertanya, keputihan termasuk najis atau bukan? Yang bertanya, najis. Enggak ada ya? Enggak ada yang ngaku nih. Padahal dikasih dapat. Iya. Masih ada ya? Yang bagaimana cara mengganti puasa ketika haid yang sudah terakumulasi? Apakah mengqadha atau fidyah? Yang bertanya ini silakan. Nggak ada yang ngaku berarti. Hah? Iya, nanti kalau begitu nanti ini aja saya serahkan pada panitia saja ya. Serahannya buat ini bukunya, sisa-sisanya insyaallah. Mungkin demikian ya, sudah jam 11 lebih. Demikian ya para akhwat, para ummahat, para ibu-ibu sekalian ya. Demikian kajian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa menyambut Ramadan dengan ilmu. Demikian kita cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.